Ya, ini British Shorthair. Dut, Ya lo. mau kemana kita, Dut? Mau jualan-jualan. Ini ada tugas dari Bos Waldi. Karena Bos Waldinya lagi kondangan, men. Bos Waldi ini lagi kondangan, jadi kita disuruh Bos Waldi ngambil. Dikasih tahu nggak, Prim? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Apa ya? Kita ini lagi di Jogja. Lihat udah hampir gelap. Ini hujan juga, guys. Hujan. Dan saya pakai kacamata hitam. Disponsori oleh Teh Bunder. Botol kemasan kota. Sekitar 17 menit lagi, Prim. Oh ya, siap. Ini kalau Google Map-nya nggak ngaco. Kalau ngaco ya embuh. Peteng ya, Prim. Ngajar. Sampai, guys. Dan gitu. Kita udah nyampe. Ada yang gede banget. Kita udah nyampe di tempat Mas Opung kembali. Nanti kenalan lagi. Ya, di sini. Wah, itu apa sih? Apa jenenge? Untuk piala apa jenenge? Apa? Apa? Jenenge apa? Jenenge apa? Namanya. Iki jenenge apa, Mas? Roset. Roset. Apa? Roset. 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 Ya, ini dia yang punya ini. Ya, kemana? Dengan Mas siapa? Komarudin. Komarudin. Ini Punya jenengan semua? ya betul, punya saya pribadi. Wow. Nah, aku jujur ya, Mas ya. Aku awam nggak tahu kucing sama segala. Nah, ini bisa dijelaskan satu-satu kalau yang ini apa nih? Ini, yang ini ya dari sini dulu. Ini Maine Coon. Ini Maine Coon. Jadi ini kucing terbesar yang diakuin di organisasi VIVE atau ICA. Gitu. Ini Maine Coon. Ini pejantan kita di sini. Kalau mana lagi, Mas? Ini sama ini? Ini sama. Ini Maine Coon juga betina kalau ini. Ini Maine Coon. Ini bengal kalau yang ini. Dan tidak dilindungi ya, Mas? Enggak dilindungi, enggak ada yang dilindungi. Kamu enggak boleh. Kalau yang ini British Shorthair. British. Ya, ini British Shorthair. Ini baru umur 4 bulan, baru masuk 4 bulan. Gede ya berarti? Ya, betul. Kalau kucing itu hidupnya bisa sampai berapa lama sih? Tergantung perawatan sih, Mas. Tapi kita pernah punya kucing itu umurnya sampai di 17 tahun. Ya lama ya? Lama. Bisa apa itu? Sudah. Kita waktu itu punya Maine Coon. Di belakang ada bengal kita juga, itu umurnya sekitar 9 tahun. Udah bisa jadi kimcil. Kincil ke Poland ya. Nah, itu tuh lihat tadi itu. Ini penghargaan apa? Ya. Kontes-kontes itu. Ya, betul, kontes. Ini Sering piala ikut kontes? lumayan sih, tapi nggak terlalu banget. Ini kalau ngomongin kontes, kalau kontes itu dinilai dari apa nih? Lebih ke anatomi, Mas. Anatomi. Ya, betul, lebih ke anatomi gitu. Jadi kayak Maine Coon itu anatominya Maine Coon di standar organisasi tersebut itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi gitu. Kalau kontes itu berarti anatomi tubuhnya dinilai. Ya, betul. Ya, satu yang paling pertama sih poin terbesar itu anatomi, yang kedua nanti paling ngikutin kayak fisik ya, kayak bulu kayak gitu-gitu. Ini piala-pialanya. Ya, betul. Ini Kalau piala-piala. kontes terjauh sampai mana masih berangkat? Kalau saya sih masih dalam Pulau Jawa aja. Pulau Jawa. Tapi kalau kucing-kucing kita ya Ada yang di luar pulau banyak, luar negeri juga ada gitu. Karena kita bisa kirim kemana aja ya. ini komunitas. Kalau kita tetap ikut komunitas. Ya. Komunitas. Tapi kalau yang di sini milik pribadi. Gitu. Wow. Ini British Shorthair juga. Ini jantan. Jadi kita kandangin kayak jantan Maine Coon tadi. Itu kita sebenarnya ini ruangannya.
supaya nggak kawin sih. Jadi kita pisah-pisahin. Oh. Jadi ini memang kita kandangin jadi supaya nggak kawin Maine Coon-nya gitu. Oh. Jantan tadi aku keluarin karena kan ada yang ngawasin biasanya di sini. Jadi bisa kita jaga lah. Tapi kalau ketika 2 jantan digabungin takutnya nanti berantem. Gitu. Jadi makanya kita pisah, yang satu kita kandang dulu, satu kita lepas gitu. Ini kalau ini berarti ini sama ini bisa kawin berarti? Nggak bisa, Oh, nggak bisa? nggak boleh. Nggak Kan boleh, beda ras nanti jadinya mix. Oh. Kalau di sini semua kucing ras, karena sesuai dengan ini kita ya adopsi kucing ras Indonesia. Jadi kita memang benar-benar jaga kemurnian ras kucing tersebut gitu. Kalau untuk Maine Coon di sini pedigrinya ICA CFA, jadi diakuin 2 organisasi internasional. Gitu. Kalau untuk British kita ICA aja sih. Ada WCF-nya, cuman WCF-nya nggak kita ikutin, jadi kita lebih fokus ke ICA-nya aja kalau untuk British begitu. Di sini total berapa kucing, Mas? Total Keseluruhan sekitar 25 ekoran. 25 ekor. Terus sebagian masih di belakang. Gimana? Perawatannya. Untuk Perawatannya. perawatannya itu susah nggak sih? Perawatan dibilang susah, ya lumayan sih Mas. Gitu. Tapi nggak begitu susah-susah banget ya, susah-susah gampang lah. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Waduh. Ini Gitu. kalau kayak bengal ini susah. Soalnya kan ini mau diambil loh. Betul, Ini betul, mau betul. diambil. Nah, otomatis nanti kemungkinan saya kipernya. Oh, Mas gitu. Aldi, jadi kemungkinan tetap ini ya saya ikut pegang. Kalau bengal sih lebih mudah sih ya daripada ras lain, karena yang satu pertama dia short hair, yang kedua memang daya tahan tubuh dia saya kira lebih oke sih daripada kucing ras lain, karena memang dia keturunan kucing hutan juga sih sebenarnya secara leopard kan. Jadi ini kan bengal itu sebenarnya F4-nya. Tidak F4-nya dari persilangan Asian Leopard, Leopard dengan Ochicat atau kucing domestik gitu. Jadi F4-nya jadinya bengal gitu. Beda dengan British. Kalau British dia memang ras murni, Maine Coon dia memang ras murni, kalau bengal enggak gitu. Tapi dia diakui sama organisasi gitu. Kalau ini Maine Coon kita nih, ini baru mau setahun setengahan kurang lebih. Kalau yang gini untuk perawatannya harian apa, Mas? Perawatan harian, kalau Maine Coon kita paling cuma sisir-sisir biasa Sisir aja. biasa. Telinga kita tetap cek setiap hari, telinga tetap cek. Kotorannya Ya, kotorannya betul. Kalau untuk paling pakan aja sama minum kita kontrol itu aja. Berarti ya nggak terlalu susah. Enggak terlalu susah. Apalagi udah terbiasa itu enggak sih. Kalau grooming ya pasti grooming kalau kita grooming sebulan itu 2 kali. Sebulan 2 kali. Tapi kita lihat juga kondisi kucingnya. Ketika kondisi kucingnya kotor, mungkin dia air minumnya nih tumpah nih kena badannya atau gimana, itu kita grooming ulang. Begitu. Tetap takut sama air ya kucing. Kalau kucing Untuk bengal lah. tetap sama aja. Tetap sama aja. Cuman kan kadang ada kucing yang dia sama air benar-benar ini banget, kayak wah gitu berontak ada juga yang agak relax, tapi pada dasarnya sama air tetap kayak ini. Gitu. Paling kalau mandiin, kalau musim penghujan begini kita biasanya pakai air hangat gitu. Kalau nggak musim penghujan ya bagus, sebenarnya sih bagusnya pakai air hangat, tapi kalau nggak musim penghujan saya rasa nggak ada masalah nggak pakai air hangat gitu. Dimandiin sebulan atau berapa waktunya kira-kira kalau mandiin untuk punya ini? Jadi per 2 minggu kalau Per saya. 2 minggu. Per 2 minggu untuk rata-rata mandiinnya. Cuman nanti dilihat kondisi lagi, dilihat si kondisi kucingnya lagi. Kalau kondisi kucingnya memang diharuskan untuk dimandikan, itu memang kita mungkin sebulan bisa 3 atau 4 kali. Jadi lihat dulu kondisi kucingnya. Tapi kalau untuk grooming kita, untuk rata-ratanya itu sebulan 2 kali aja cukup. 2 kali aja. Misal kalau air minumnya tumpah atau apa itu? Iya, kalau kena badannya atau dia pup, misal nih ada yang mencret atau gimana, namanya makhluk hidup kan, nah itu tetap kita mandiin lagi supaya mereka tetap bersih gitu. Kalau kucing penyakitnya Mas? Wah, penyakit kucing itu banyak sih Mas ya. Yang biasa kalau di sini Masnya pernah ngalamin aja apa? Di sini kita pernah kena panle itu sekitar 1 tahun lalu. Panle itu? Virus. Panleukopenia itu pernah kita kena panle sekitar 1 tahun lalu, itu karena kita ada tamu dan dia dari suatu tempat yang nggak saya sebutin, dari suatu tempat, dan dia nggak bilang
Sebelumnya sebelum masuk kita udah tanya dari mana, ada sesi wawancara sebelum masuk, dan ternyata dia nggak ada bilang dari tempat tersebut. Sementara tempat tersebut berbagai jenis hewan banyak di sana. Jadi kan namanya virus nempel apa, begitu masuk sini kucing kita pada kena. Dan pada waktu itu kucing kita masih belum masuk, belum bisa divaksin karena usianya masih terlalu muda gitu. Karena vaksin awal kan umur 8 minggu ya, minimal 8 minggu vaksin. Jadi antibodinya belum divaksin, bodinya itu badannya belum divaksin, jadi mudah terserang virus begitu. Banyak sih kalau virus di kucing seperti panle, kalici, tapi kalau kalici kita belum pernah kena. Nah, kita virus yang kita kena yang saya kira itu cukup berbahaya banget waktu itu kita panle. Makanya untuk saat ini setelah itu kita kayak oke, ini gimana caranya ini supaya tidak terjadi lagi. Jadi kita selalu steril ya gitu. Steril kita 3 hari sekali. Satu rumah ini kita steril, kita semprot pakai desinfektan, kita pakai cuma TH4 aja sih, TH4. Kalau untuk kutu, alhamdulillah di sini tidak ada karena kita memang selalu kontrol kutu, gitu. Jadi gitu prim, ngono ya. Aduh, sambil duduk. Jangan malu-malu. Oh siap. Iya, Gitu. Bentar ya Pak, ini suruh minum. oh nggak usah mas. Gak apa-apa. Aduh, apa enak ya. Gini. Pacitan ini kan. Rekhat. Rekha. Heeh. Kalau yang bengal mau kita ambil itu udah ada namanya. Itu namanya belum. Jadi kita kalau nama untuk kitten kita memang belum kasih nama. Jadi supaya adopter aja nanti yang kasih nama. Gitu. Jadi nanti untuk pedigrinya, untuk sertifikatnya itu nanti bisa langsung owner pemiliknya aja yang kasih gitu. Karena kan ada beberapa adopter yang dia memang mau kucingnya itu dikasih nama dia sendiri. Tapi ada juga beberapa yang memang kita sudah kasih nama gitu. Jadi gitu. Udah. Makasih mas sudah jelasin siap. udah dikasih minum juga. Jadi enggak enak. Santai mas. Oke. Udahlah ya. Kepanjangan. Makasih loh mas. Oke, siap. Oke. Jangan lupa. Bikin eksis dia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Kuciluk.